Sabtu 31 Januari 2026 ini bersama teman-teman ya. Kami mau naik salah satu gunung yang paling jarang ya dikunjungi, didaki oleh orang, yaitu Gunung Anjas-Moro. Anjas-Moro. Ya, Anjas-Moro sendiri Gunung. itu terdapat 41 puncak. Percuma ngomong mikir anak ini. Oke. 41 puncak dan kita akan mendaki di 3 puncaknya hari Oke, ini. ya. Hari ini kita mau mendaki Anjas-Moro ya. Nah, ini kita bukan base camp teman-teman, tapi kita di rumah salah satu warga yang akan membersamai kami nantinya. Kita berangkat dari rumah warga, ya, menuju ke Gunung Anjas-Moro. Halo. Dari base camp, bukan base camp ya, rumah warga itu, kita melalui jalan beton terlebih dahulu sebelum masuk ke pintu rimba. Ini masuk kabupaten mana, Pak? Jombang. Ini daerahnya masih asri banget, teman-teman. Kata bapaknya, kalau di Malang itu udah gini nih, udah jadi pertokoan, jadi kampus, perumahan. Pokoknya beda lah, jauh sama di sini. Ini ketinggiannya udah di 990 mdpl ya. Tapi suasananya tuh loh. Ini kan memang jalannya itu masih seperti ini, dan ini tuh masih dilalui oleh sepeda motor, warga-warga yang beternak ya, dan pergi ke, nggak tahu apakah di atas itu ada ladang atau enggak gitu kan. Tapi ini tuh suasananya bener-bener bikin tenang. Beda dari kalau saya naik ke gunung-gunung yang memang sudah ramai oleh pendaki gitu. Jadi ini suasananya bener-bener sepi banget, teman-teman. Beneran. Mending kalian gak usah kesini deh. Pos 1 Gunung Anjas-Moro. Ini gunungnya nggak ada posnya, teman-teman. Pokoknya jalan aja. Indah sih, serius. Keren. Teman-teman, saya ini kan tadi tanya ke bapak ini, warga lokal. Nyun sewu, Pak, sinten Mak namine? Kalau Pak Danuri. Pak Danuri, nggih. Tadi saya tuh tanya, kenapa kok kandang kambingnya itu diletakkan Di atas. di atas, kok tinggi gitu. Ternyata selain cari makannya, rumputnya itu dekat, nanti kotoran kambingnya itu kan dijadikan pupuk. Nah, itu supaya distribusinya itu mudah gitu. Jadi itu, teman-teman. Anjir, sendal iki lunyu, Cuk. Gateli. Ini jalannya di sini mulai belasak ya, teman-teman. Belasak. Dibabati sama bapak. Jadi kita sudah tidak jalan di tapak jalur yang normal. Jadi kita ini bukan sekedar mendaki tapi membuka jalan. Nah, ini jalannya kayak gini. Ya, jadi kayak gini. Maka dari itu kayak gini. Oleh sebab itu gini. Ini harus tahu pegangannya di mana, napaknya di mana kakinya gitu. Nah, seperti itu. Nah, ini saya harus benar-benar hati-hati, apalagi terus pakai sandal kan. Kita Kacau. di sini nggak bisa terburu-buru kita lari, tapi kita kebersamaannya ya, kita bareng
Betul. Ini mendaki ya. Anjasmara itu seperti ini. Jadi masih benar-benar asri. Aku narik pegangan, kacau sih. Mudah-mudahan turunnya aman lah. Ini. Dulu saya itu sangat takut ulat bulu gitu ya. Sekarang ya udahlah, jalan aja gitu. Jalan. Nah. Jalan. Tes. Hoi, Man, yuk. Lanjut. Salah pijak. Iya. Kiri kanan terus. Gak iso. Piye iki? Sikilmu langsung angkatin kono ya, Mas. Si. Hah? Salah. Ush. Tiba. Mundur. Sini. Biasa mundur. Mundur. Lihat kiri. Kiri. Sorry. Sini ya, Bu. Lihat kiri. Belok kiri. Ya. Foto sama aku, Mas. Apinya sini. Iki wis. Ora ngawur ali ya. Kandhani kok. Cebran. Ayo, balik. Gak ada bijakan kan? Gini. Oh, gila ketok. Kilo na aku biru-biru. Si. Nah, gila. Jalannya kayak ketok lagi. Kudu hati-hati. Hutannya masih bener-bener asri. Dan ini memang bukan jalur umum pendakian, jadi bener-bener ini buka jalur guys, parah sih. Kata aku Mas Odan. Kata sih. Ush. Mana Bu? Pengalaman yang menyenangkan. Horor. Ini jalannya harus benar-benar hati-hati teman-teman. Karena di sebelah kanan ini sudah jurang ya. Nah, dan ini jalannya sangat sempit banget gitu. Nah, seperti ini. Jadi harus benar-benar hati-hati. Ya kan, apalagi saya pakai sandal ya. Ini agak licin soalnya kena tanah-tanah basah tadi. Yuk kita lanjutkan perjalanan. Aman. Yuk. Hah? Yo ketok. Saya tapi iki. Aduh.
Ini sebenarnya dibilang jalur, ya jalur tapi ya bukan jalur juga ya. Ini kanan jurang teman-teman, ya kan. Nah sebelah kiri juga jurang. Jadi benar-benar harus hati-hati lihat jalurnya. Nah, ini Anjas Moro ini sedikit menantang ya. Bran, ambil kiri dah. Si. Si. Oke. Wih. Wih. Si. Lanjut. Saya ada dah. Istirahat jam sih. Bentar lagi puncak teman-teman. Aish. Jadi ya teman-teman, memang mendaki gunung itu nggak selalu tentang seberapa tinggi elevasi gunung tersebut gitu. Banyak gunung-gunung yang bahkan di atas 3000 meter di atas permukaan laut, tapi treknya itu gampang gitu. Kayak misalnya Lawu via Cemoro Sewu. Itu dari bawah ke atas itu full tangga dan bebatuan gitu. Jadi meskipun memang cukup melelahkan ya, menguras banyak energi, tapi itu tergolong tidak seberapa ekstrim ya. Ya karena ya tinggal jalan gitu, ya tinggal stamina-nya dikuatin gitu. Tapi kalau ini tuh udah di level yang berbeda ya. Ini tuh bahkan ketinggiannya, kalau nggak salah ini belum sampai 1500. Tapi tadi kami startnya tuh juga di bawah 1000 ya kan. Dan memang wow, ya kayak gini gitu, masih sangat-sangat alami gitu teman-teman. Aduh, ya kan. Nah ini kan saya bingung ini lewat mana. Tapi di situ kelihatan ada jalan ya. Oke, jadi saya ambil situ. Aduh, nah ada kayu penghalang, bahaya. Oke. Nah, ini jalannya masih naik ya, seperti ini. Oh my god. Itu teman-teman adalah jalur yang sudah saya lalui ya. Jurang, ya kan. Nah, ke sana juga jurang. Jadi jalurnya itu yaitu satu itu harus hati-hati. Nah, ini kita masih akan naik. Harus hati-hati. Ya, aduh. Saya ya aman. Yuk aman. Tuh ya, lihat. Ini jurang teman. Jurang ya, harus sangat hati-hati. Au. Kegores. Mantap. Aduh. Aman. Cuma aduh, landep nih. Aduh. Sakit. Oke. Ini kayaknya mendekati puncak. Jadi saya harus sangat-sangat bersabar. Ya. Tanganku tusuk
Tanjakannya masih tinggi. Masih curam maksudnya. Nah ini jalannya seperti ini teman-teman. Jurang ya. Jadi bener-bener harus hati-hati ya, karena kalau kita lihat tuh kesana jurang ya kan, dan ini juga kesini sudah jurang. Jadi ini harus sangat hati-hati. Nah yuk lanjut. Dan ini licin teman-teman, berlumut ya, jadi jalannya cuma segini, harus hati-hati. Jalannya kayak gini guys. Bismillahirrahmanirrahim. Yes. Finally bisa lewat dan akhirnya sampai di sini. Finally kita sampai di puncak alang-alang Gunung Anjas Moro teman-teman. Dari tadi semenjak bawah ya sampai ini di puncak, kami tidak bertemu dengan pendaki lain sama sekali ya, karena memang bukan hampir nggak ada ya, kayaknya memang nggak ada hari ini yang mendaki kecuali kami gitu. Nah seperti itu. Wah, dan memang ya nggak ada tuh kayak pos 1, pos 2, pos 3, nggak ada. Apalagi orang jualan nggak ada. Jadi ya bener-bener masih really benar-benar alami, dan jujur ini ekstrim banget ya. Salah satu alasan ya sekarang saya tahu kenapa naik gunung itu baiknya itu pakai sepatu ya, biar nggak hisap darahnya sama apa tadi namanya, pacet ya, itu semacam lintah tapi dia itu masih mini-mini gitu. Kalau yang besar tuh lintah. Ya udahlah. Tato. Nih guys. Ini teman-teman, kalau ke Anjas-Moro itu memang alamnya itu masih sangat asri. Sampai-sampai ini tangan saya sudah ditempelin sama pacet, dan ini tuh menyedot darah teman-teman. Cuman dia tuh nggak sakit, tapi menjengkelkan sekali. Eksotisme. Ini caranya melepas satu dari nah, dan ini darahnya langsung ngalir. Tuh kayak gini. Ini loh contohnya juga punya aku. Menjengkelkan. Kita bertato guys. Tipu yo, pacet itu. Ternak Dewa Anjas Moro. Anjas. Mana?